Selamat siang, halo Sekelik Lampung. Pada hari ini podcast Humas Polda Lampung akan mengajak rekan-rekan semua untuk berdiskusi, berbicara spesial pada hari ini terkait tentang pembentukan Pusat Studi Kepolisian. Apa sih Pusat Studi Kepolisian? Nanti kita akan saksikan. Pada hari ini kita mengundang seorang dosen, Profesor H.S. Tisnanta. Beliau adalah dosen bidang hukum administrasi negara dan filsafat kenegaraan Universitas Lampung. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Baik, Prof, kami ingin banyak bertanya terkait apa sih sebenarnya, sejenis apa yang dimaksud dengan pusat studi kepolisian itu? Ya, saya harus menguatkan yang pertama, mengapa kita butuh pusat studi kepolisian pada saat ini. Polri menghadapi suatu tantangan. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kepercayaan publik. Institusi Polri itu adalah sebuah institusi yang dirindukan oleh masyarakat, tapi juga tidak diinginkan oleh masyarakat juga. Masyarakat yang tidak menginginkan itu adalah penjahat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi kepercayaan publik ini terus-menerus dibangun dengan sekarang ini dengan satu tagline presisi. Ini kan untuk meningkatkan kepercayaan pada masyarakat. Kemudian yang kedua, yang paling mendasar adalah bahwa pada saat ini ada sebuah proses transformasi di kepolisian yang tidak dirasakan oleh masyarakat, ini menurut saya. Yaitu polisi sudah bergerak dari budaya kekerasan itu ke wilayah humanis. Dan itu sudah panjang sekali. Eksistensi Babin Kamtibmas dan seterusnya itu adalah indikator bahwa di situ ada proses transformasi dari polisi yang bergerak dari budaya tertentu mengarah pada budaya yang humanis, dan itu dilakukan terus-menerus dalam sebuar dinamika yang luar biasa di tingkat kepolisian. Kemudian yang ketiga, kita dihadapkan pada sebuah situasi di mana KUHP baru dengan paradigma yang baru, KUHP baru, kitab undang-undang hukum acara yang baru, yang notabene ini akan merubah situasi penegakan hukum yang ada. Dan yang keempat, ada sebuah realita perkembangan teknologi bahwa polisi tidak hanya dihadapkan pada sebuah arena yang sifatnya fisik, tetapi juga arena yang dunia maya. Ini adalah implikasi dari teknologi 4.0 bahkan 5.0 yang perlu diantisipasi polisi. Dengan 4 pertimbangan ini, maka polisi harus bekerja secara saintifik. Harus bekerja dilandaskan pada pertimbangan-pertimbangan akademik. Disinilah eksistensi dari pusat studi kepolisian nanti akan bekerja untuk memenuhi urgensi kepentingan yang sangat mendesak, kepentingan yang sangat mendesak yang dihadapi oleh Polri pada saat ini. Permasalahannya kemudian begini, apakah kemudian polisi bisa bekerja sendiri? Oleh karena itu, perlu sebuah sinergi yang menjembatani untuk mencapai sebuah community policing, sehingga keamanan, ketentraman itu bisa terwujud. Babin Kamtibmas itu bisa bekerja tidak hanya di wilayah yang sifatnya fisik, tetapi juga nanti akan di wilayah yang sifatnya maya. Tugas dari pusat studi kepolisian itu nanti akan mencoba untuk mensupport pemikiran-pemikiran tentang kinerja yang selama ini sudah cukup maju di tingkat kepolisian, dan kemudian menjadi jembatan antara masyarakat dan kepolisian sebagai institusi.
pusat studi yang ada di perguruan tinggi, di Unila, dan mungkin juga kemarin ketemu dengan Pak Lemdiklat, ada hampir di semua perguruan tinggi negeri itu dibentuk pusat studi kepolisian yang nanti ini akan menjadi jembatan bagaimana komunikasi masyarakat dengan polisi, menjadi jembatan mengakomodir aspirasi-aspirasi yang dirumuskan secara saintifik dan kemudian nanti akan menjadi landasan bagi Polri untuk membangun kebijakan, membuat pedoman-pedoman dalam konteks menciptakan sebuah tata kelola tugas pokok dan fungsi Polri yang sifatnya preemptif, preventif, dan represif. Itu adalah pilihan terakhir. Mungkin itu yang penting nih, perlu saya kemukakan, Ibu. Betul. Luar biasa, Prof. Ini sangat menarik ya. Pusat studi kepolisian yang dibangun di dalam suatu universitas, khususnya di Universitas Lampung. Yang kami dengar itu baru 16 Polda, Prof. Di antaranya adalah dari Provinsi Lampung ini memilih Universitas Lampung sebagai salah satu tempat pusat pengkajian kepolisian. Mungkin di sini Profesor bisa menyampaikan, kok bisa Unila yang dipilih oleh kepolisian? Yang pertama pasti Unila adalah universitas negeri yang terdepan. Tapi itu nanti bisa disalib oleh universitas yang lain kalau Unila tidak sadar dengan itu. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa sumber daya di Unila yang terdiri dari 8 fakultas itu adalah sumber daya yang nanti akan bisa mengakselerasi, membantu proses-proses kerja di kepolisian. Saya berikan contoh, misalkan untuk kajian-kajian sosiologi, antropologi, kita punya fisik, kemudian kajian ekonomi, kajian yang terkait dengan kedokteran. Unila mempunyai semua sumber daya yang dapat digunakan, yang dapat kerjasamakan, disinergikan dengan proses-proses kerja yang ada di Polda. Saya berikan contoh sesuatu yang sangat kelihatannya sederhana tapi menarik. Ketika harga singkong itu turun, apa hubungannya dengan polisi? Tapi ketika ada demo, siapa yang mengamankan? Dan disinilah kajian terhadap kondisi ekonomi, kondisi sosial yang juga harus dibaca oleh Polri. Untuk apa? Untuk bagaimana cara menangani ini. Begitu juga, saya berikan contoh dalam konteks penanganan kejahatan. Di Unila ada mata kuliah sosiologi kejahatan. Mengapa kejahatan itu terjadi? Nanti bisa kita komunikasikan, kita kerjasama dengan Polri, dan kajian-kajian ini akan menjadi landasan bagaimana cara menangani kejahatan yang ada. Termasuk dalam konteks kebijakan. Bu Yuni, saya pernah ke diskusi dengan dengan Pak Kapolda yang lalu, Pak Helmi Santi. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Pemda itu membuat flyover, yang saya lihat adalah kanan kiri flyover itu tidak dikelola. Di situ kemudian tingkat keamanannya menjadi tidak bagus atau rentan terhadap keamanan. Dan pada waktu Pak Helmi juga mengiyakan. Pada saat ada kondisi-kondisi yang seperti itu, apakah ketika perencanaan pembuatan pembangunan itu juga minta pertimbangan Polda? Nah, disinilah pusat studi ini nanti akan menjadi katalisator mengkomunikasikan dari berbagai macam instansi, dari berbagai macam instansi pemerintahan yang masing-masing dengan ego sektoralnya. Pusat kajian ini akan secara saintifik mengemukakan pandangan-pandangan yang lebih komprehensif dan independen. Ini sangat penting. Untuk apa? Untuk kerja-kerja Polri agar presisi,
dengan orientasi, dengan pendekatan preventif, dan represif itu pilihan terakhir. Begitu mungkin. Baik, menarik banget ya, Prof ya. Tadi Profesor sudah menyampaikan bahwasannya pusat pengkajian ini bukan hanya untuk kepolisian, tetapi jikalau ada suatu pembangunan atau apa dari pihak luar atau stakeholder terkait juga bisa mendiskusikan kepada kampus khususnya Universitas Unila ya, Yep. Universitas Lampung untuk bagaimana mengkaji. Kami ingin tanyakan gini, Prof, apa sih prosedur atau skemanya jikalau ada suatu permasalahan di masyarakat yang menuntut kehadiran dari pusat pengkajian ini? Ya. Oh, mungkin nanti akan ada dua jalan yang akan dilakukan oleh pusat studi ini. Pertama, mungkin pendekatan pertama itu adalah pendekatan atas permintaan institusi. Misalkan Pemda minta untuk mengkaji, Pemda minta pertimbangan, atau mungkin institusi A, B, C berkomunikasi dengan pusat studi ini. Nah, di pusat studi ini ada dua komponen, yaitu komponen dari SDM dari Unila dan SDM dari kepolisian. Nah, disinilah kita bisa ketemu dan kemudian mengkaji. Artinya, sebagai sebuah institusi, kita nanti akan memenuhi permintaan orang. Tapi di sisi lain, dalam konteks scientific akademik, pusat kajian ini juga bisa bertindak secara aktif. Bertindak secara aktif artinya kita melihat sebuah fakta sosial, kita melihat sebuah fenomena, dan kemudian kita membuat sebuah kajian, dan kajian ini kemudian kita rekomendasikan kepada institusi yang berkepentingan atau yang berkaitan dengan kajian itu. Saya berikan contoh begini. Ketika pembangunan jalan, itu mesti harus ada andalalinnya. Dan ketika andalalin, itu nanti akan terkait dengan bangkitan-bangkitan lalu lintas yang mesti harus diantisipasi oleh polisi, khususnya bidang lantas. Nah, ini harus dihitung terlebih dahulu. Iya. Nah, untuk apa dihitung? Ini untuk antisipasi. Bagaimana mengelola lalu lintas itu bukan karena itu macet, tapi sejak tahap perencanaan. Nah, oleh karena itu, nanti institusi lembaga pusat kajian ini itu ada tuntutan yang sifatnya melayani, tapi juga yang sifatnya pasif menunggu, atau yang sifatnya aktif. Kita aktif melakukan berbagai ini. Tetapi di dalam tahap pertama ini, kita mesti membuat sebuah, karena pusat kajian ini baru, maka kita harus membuat track record, dan oleh karena itu ke depan mungkin kita pusat kajian kepolisian, baik yang di Unila maupun ada yang dimanapun, itu harus mampu membuat track record dulu untuk membuat roadmap sehingga mendapatkan kepercayaan publik. Saya menjadi yakin ketika bergabung ada dua institusi antara Polda dengan Unila, khususnya Fakultas Hukum, ketika ketemu, itu energi yang dahsyat untuk mendapatkan kepercayaan dari mungkin lembaga dana atau mungkin institusi-institusi yang membutuhkan. Di sini perlu ada marketing gitu, pada marketing. Kita juga harus diperkenalkan, dan saya sangat terima kasih sekali diundang oleh Bu Yuni sebagai Karo Humas untuk ya ini adalah sarana marketing lembaga pusat studi kepolisian untuk dikenal di luar. Dan saya berani meyakinkan kepada masyarakat bahwa dan institusi yang membutuhkan bahwa Unila mempunyai sumber daya yang cukup di segala baik sosial, ekonomi, politik, teknologi. Kita punya fakultas teknik, bahkan misalkan di tingkat kedokteran pun kita ada. Polisi juga membutuhkan dokter, misalkan untuk forensik gitu.
untuk proses pembuktian yang membutuhkan forensik, Unila ada fakultas kedokterannya. Itu menurut saya yang paling mendasar sekarang adalah bagaimana kita mengelola sinergi mengelola antara Polda dengan Fakultas Hukum atau Pusat Studi Kepolisian. Dan dahsyatnya lagi di sini untuk Polda itu ditunjuk Pak Kepala Sekolah Polisi Negara SPN. Nah, itu menurut saya sinergi yang pas banget itu untuk kemudian bisa intens berkomunikasi dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Baik, Prof. Tadi memang Profesor sampaikan bahwasanya keikutsertaan KSPN Polda Lampung merupakan suatu hal yang cocok ya, dan tepat ya, Prof. Ya. Nah, saya sampai sekarang masih bingung. Dari Unila menunjuk profesor itu suatu hal yang luar biasa. Pada saat itu gimana perasaan Profesor? Kok saya ditunjuk jadi orang yang mengawakin di Unila terkait pusat pengkajian kepolisian di Unila? Ya, yang pertama begini, saya sebenarnya belum ditunjuk, Bu Yuni. Tapi walaupun tidak ditunjuk, saya akan tetap bekerja. Karena apa? Isu pendidikan itu adalah isu yang paling mendasar. Jadi berangkat dari SPN, Sekolah Polisi Negara, mungkin juga nanti di Akpol, pendidikan itu adalah pintu membentuk watak profesional dari seorang polisi. Jadi pintu utama pendidikan itulah yang kemudian menjadi menarik buat saya. Di Unila pun juga begitu. Pendidikan itu akan membebaskan dan kemudian membuat pencerahan, mencerahkan peserta didik. Nah, kalau di SPN, Sekolah Polisi Negara, maka di sini di samping mencerahkan, masih satu kali dituntut satu hal lagi, apa? Profesionalisme. Dan profesionalisme dari seorang polisi itu adalah semangatnya itu altruisme, mengabdi pada kemuliaan. Di catur Prastia, yang keempat itu menciptakan rasa tentram dan damai. Nah, disinilah titik temu bagaimana menciptakan rasa tentram dan damai antara pusat kajian yang selama ini sampaikan, yaitu Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Publik, Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia, membangun rasa tentram, membangun rasa damai. Dengan standar-standar HAM, itu yang nanti ketemu antara SPN dengan Unila, di mana di situ di Unila itu ada Pusat Studi Kepolisian dan juga ada Pusat Studi Kebijakan Publik dan HAM. Ketika ini ketemu, maka menurut saya akan menjadi semakin lebih baik, akan menjadi semakin lebih sinergi ini akan memberikan sebuah kemaslahatan yang lebih baik, lebih tinggi daripada yang kemarin. Nah, saya ingin juga menekankan kembali, proses pendidikan itu membutuhkan inovasi-inovasi baru, membutuhkan kreativitas-kreativitas. Nah, inovasi dan kreativitas ini itu harus diwadahi dalam sebuah institusi dalam konteks pendidikan, yaitu pusat studi. Oleh karena itu, di Polda, ketika Polda Lampung bekerja sama dengan Fakultas Hukum Unila untuk pusat studi kepolisian, sinergi dan komunikasinya tidak hanya dengan Polda, tapi nanti juga dengan SPN dan juga peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang perlu secara akademik disampaikan kepada peserta didik. Dan menurut saya ini cuma merupakan sebuah, dalam tanda petik, barang dagangan yang
bisa kita jual. Untuk pusat studi ini dengan backup dari Polda, Unila mungkin nggak terlalu banyak mengalokasikan dana, dan Polda juga nggak perlu juga mengalokasikan dana untuk pusat studi ini. Tapi dari pusat studi ini kita bisa marketing, misalkan dengan lembaga-lembaga dana, dengan pemerintah daerah, dan juga mungkin instansi kementerian-kementerian yang terkait dengan proses pendidikan ini. Itu grand design yang mungkin harus didiskusikan nanti di pusat studi kepolisian kita ini. Pusat studi kepolisian ya, Ya. Prof ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri acara ini, saya ingin nanya sama Profesor. Sebenarnya pandangan Profesor terhadap sosok polisi di mata Profesor itu seperti apa sih? Ya. Dengan adanya pusat studi kepolisian ini, atau yang kedua adalah bagaimana sih pandangan Profesor terkait seorang polisi yang ingin bersekolah lebih tinggi lagi di universitas? Apakah dia mau melanjutkan setelah jadi polisi, dia masuk S1, kemudian lanjut lagi S2, kemudian meningkatkan lagi, mengupgrade kemampuan, skill, dan knowledge-nya dengan S3. Kira-kira seperti apa, Prof? Ya. Yang pertama, sekarang apa sih kebutuhan kita pada polisi? Polisi yang sekarang dituntut adalah polisi cerdas, inovatif, dan punya hati. Ini adalah kebutuhan. Dan tantangannya, saya harus menguatkan dengan guyonan ketika FGD kemarin, polisi itu sudah bertindak benar, sesuai dengan regulasi, tetap disumpahin, tetap dicemooh. Wow, kasus di Wekanan itu bukan masalah sabung ayamnya dan sebagainya, setoran dan sebagainya. Ketika seorang polisi sudah sujud minta ampun, mohon maaf, tetap ditembak. Itulah gambaran bagaimana tuntutan profesi polisi itu, dia diinginkan tapi juga ada satu titik tidak dimaui, ditolak. Dengan posisi yang seperti itu, maka kita harus mampu membangun polisi yang cerdas, polisi yang mumpuni. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang dimaksud dengan polisi yang mumpuni itu? Itu akan terkait dengan sebuah realita dan kondisi yang ada. Di sini nanti akan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, tetapi juga akan ada yang terkait dengan diskresi tindakan di kepolisian. Saya berikan contoh, saya seringkali bertanya pada mahasiswa saya, Bu Duni, polisi boleh nggak melakukan kekerasan? Nggak boleh. Tapi apakah polisi boleh melakukan tindakan keras? Boleh, ada perkapnya. Ketika ada seorang penjahat lari, tindakan yang dilakukan oleh polisi adalah melumpuhkan dengan memberikan peringatan, tembakan 1, 2, 3, peringatan, baru kemudian diarahkan. Tetapi dalam ruang yang sangat sempit dan sulit untuk dibuktikan, kalau saya polisi, saya tembak dulu, baru 1, 2, 3. Karena apa? Nggak bisa dibuktikan. Nah, realitas-realitas yang seperti itu, maka profesionalisme polisi ini selalu harus ditingkatkan. Kemarin saya ketemu dengan Pak Brigjen Komjen Budi yang dari Lemdiklat. Iya. Di Lemdiklat itu banyak sekali pelatihan-pelatihan. Dalam hati saya, ya memang harus begitu. Karena apa? Seorang profesional selalu harus dituntut untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan, meningkatkan keterampilan. Ya. Dari pendidikan-pendidikan itu. Dengan pendidikan-pendidikan itu. Dan luar biasa, di kepolisian itu, banyak polisi yang mencari S2, apa sekolah S1, S2. Di Unila ya, Prof ya? Di Unila. Ya, kemarin di bawah itu ada LPDP, saya bertanya sama Pak Edi, kepala SPN, ada nggak teman SPN
yang mendaftar dan S1 ada Pak. Nah itu yang harus didampingi untuk mendapatkan beasiswa LPDP S2. Unila siap karena Unila unggul untuk S2 hukum. Luar biasa. Untuk S2 ekonomi unggul. Teknik Akreditasinya unggul. Prof ya. Ya. Dengan beasiswa LPDP ini ya, peningkatan kapasitas Polri. Tetapi peningkatan kapasitas itu tidak hanya pada konteks keahlian akademik, tapi juga keterampilan, dan itu juga sudah dilakukan oleh Polri. Ada pembidangan ya, khusus lantas, khusus reskrim dan seterusnya. Iya. Dan itu banyak sudah dilakukan oleh Polri. Dan sayang tidak banyak masyarakat yang tahu. Harusnya. Nah, nanti dari pusat studi ini kita punya tugas halo-halo. Kalau itu dilakukan oleh Bu Yuni yang bidang humas, sesama polisi. Tapi kalau Polri, pusat studi yang melakukan, itu lebih independen. Nah, di sini yang kemudian pada akhirnya harus menjawab polisi yang seperti apa yang dimaui oleh masyarakat. Jawabannya sederhana, tapi sulit untuk diwujudkan. Polisi yang mumpuni. Tetapi ketika polisi itu mumpuni, apakah masih dihujat? Masih tetap dihujat. Masih tetap dihujat. Ya. Ketika polisi, saya berikan contoh lah begini. Di Riau itu ada kampung narkoba. Ketika polisi melakukan tindakan di situ, itu dilawan. Nah, sekarang yang ngelawan itu justru masyarakat sendiri. Nah, kalau sudah masyarakat rumahnya bandar narkoba dilempar-lempar, itu kan kemudian sudah keluar hukum. Itu namanya agency, penghakiman, menghakimi sendiri. Padahal itu adalah tugas polisi. Tapi kalau polisi melakukan tugas, mereka menolak kok. Oleh karena itu ketika menolak tugas polisi, ya rata-rata itu penjahat. Gitu aja. Ya tidak terlepas dari kadang-kadang juga ada yang nakal. Dosen juga begitu, ada yang nakal. Jangankan dosen, kiai aja juga ada yang nakal gitu ya. Itu udah watak manusia. Gitu. Tetapi saya harus menguatkan secara global, polisi yang baik adalah polisi yang mumpuni. Dan itulah polisi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Atau bahkan dimanapun. Bahkan kalau di India itu ada yang menguatkan gini, negara itu akan aman ketika semua orang itu jadi polisi. Artinya apa? Kontrol sosial. Dan itu kita dijawab oleh polisi apa? Dengan Babin Kamtibmas. Untuk saling, mungkin itu Bu Yuni. Seru banget Prof kita bercerita. Nanti akan lebih meluas lagi ya Prof. Ya. Nah, mungkin nanti kita akan lanjut dengan podcast berikutnya dengan kasus-kasus dan isu yang memang menjadi fenomena yang kedepannya akan bisa membuat adanya suatu reformasi atau membuat perubahan yang lebih baik lagi. Ya. Seperti itu Prof. Dan saya tidak berharap perubahan yang ada seperti diskursus di proses kebijakan legislasi yang pada saat ini ada pertanyaan atau tuntutan polisi di bawah di departemen, waduh itu akan mendistorsi tugas-tugas polisi. Posisi kepolisian itu ada di dalam konstitusi, dan kepolisian itu mesti harus menjadi lembaga yang independen, yang sehingga geraknya itu lebih lebih fleksibel, lebih moga-moga kebijakan legislasi tidak ke arah itu. Di sisi lain, polisi juga harus tetap menata diri, mereformasi diri untuk sebuah tujuan polisi yang mumpuni itu tadi.
Mungkin itu closing statement saya, Bu Yuni. Intinya bagaimana kita mengupgrade diri kita sendiri dulu, meningkatkan skill kita, knowledge kita, pengetahuan kita, agar kita bisa menjadi seorang polisi yang profesional dan tuntutan dari masyarakat bisa kita kepenuhi. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Dan jangan lupa mengabdi pada kemuliaan. Artinya apa tuh, Prof? Artinya begini, kita mungkin sering kali melihat TikTok Purnomo belajar baik. Dia merawat orang-orang gila. Tugas polisi. Bukan tugas polisi itu. Tapi itu adalah potret seorang polisi. Pak Babin. Dengan podcastnya, dengan TikToknya, dengan YouTube-nya. Ya. Itu memberikan pencerahan-pencerahan pada masyarakat. Dan kemudian apakah itu tugas dia sebagai polisi? Enggak. Tapi itu dia lakukan lebih dari polisi. Kenapa? Karena dia menjiwai dan mengabdi pada kemuliaan. Dalam hal ini adalah kemuliaan dia menjadi kemuliaan dia sebagai seorang polisi yang bertindak lebih dari apa yang ditugaskan. Apa yang menjadi tugas pokoknya. Nah, seorang profesional selalu akan dituntut seperti itu. Dosen ketemu mahasiswanya bisa ngeluh kok. Nggak apa-apa ngeluh, Pak, saya belum bayar SPP. Ya, kita harus tambahin. Kita harus carikan jalan. Nah, itu tuntutan kita pada saat ini tuh lebih beyond dari yang sekedar aturan gitu, Bu Yuni. Dan ini berat sekali. Berat sekali. Salah satu solusinya itu ya pusat studi kepolisian ini yang ada di Unila ya, Prof ya. Yang mudah-mudahan dengan kehadiran pusat studi kepolisian ini bisa memberikan suatu jalan dan juga merupakan suatu wadah di mana kita bisa berkolaborasi dengan universitas, dan mungkin kami harapkan bukan hanya Universitas Lampung saja ya, Prof ya. Ya, berharap semua universitas yang ada Fakultas Hukum terutama yang ada di Lampung itu buatlah, dan itu nilai plus loh dari institusinya ketika dia akreditasi. Begitu, Prof. Added value bagi universitas itu. Ada nilai tertentu ya, value. Nah, baik. Oke, terima kasih, Prof. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Mungkin kita bisa lanjut pada perbincangan diskusi berikutnya dengan tema dan isu yang lainnya. Baik, terima kasih. Saya Kabid Humas Polda Lampung bersama Profesor H.S. Tisnanta dari Universitas Lampung mengucapkan terima kasih. Semoga diskusi kita ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.